Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Neni. Di video kali ini saya ingin membahas atau memberikan informasi persyaratan terbaru pengajuan visa Mesir dan juga bagaimana cara mengisi aplikasi form untuk mengapply visa Mesir. Kita masuk ke visa informasi dulu ya. Persyaratan untuk mengajukan visa Mesir itu yang pertama adalah complete visa aplikasi form. Jadi kamu isi form aplikasi yang terdiri dari 3 lembar. Mungkin sebentar kita akan bahas ya. Dan visa ini bisa didapatkan jika kamu meng-email kedutaan Mesir meminta persyaratan terbaru. Nanti mereka akan mengirimi balasan dan mengirimi kalian visa informasinya dan juga aplikasi form. Oke. Kedua, pas foto ukuran 4x6 2 lembar berwarna, tetap backgroundnya putih ya. Ketiga, sponsor letter in English from office atau tour. Saya memakai sponsor letter dari kantor ini. Kamu bisa buat sendiri, contohnya banyak di Google. Di situ kamu bisa menulis informasinya bahwa kamu bekerja sudah berapa lama dan betul-betul karyawan di kantor kamu, kemudian yang menyatakan kamu akan cuti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan kamu akan kembali ke Indonesia setelah perjalanan kamu ataupun liburan kamu usai. Kemudian from family if not working, ini sponsor dari family seperti orang tua buat teman-teman yang belum bekerja ataupun mungkin lagi kuliah, belum memiliki penghasilan, jadi yang sponsornya bisa dari orang tua ya. Isinya juga sama sih, yang menyatakan bahwa kamu bakal balik ke Indonesia setelah liburan kamu usai dan segala bentuk biayanya orang tua kamu mungkin ya yang membiayai atau dan sebagainya. Yang kelima, invitation letter from Egypt. Ini surat undangan dari Mesir. Ini for business ya. Jadi untuk turis atau untuk berkunjung liburan itu saya rasa nggak perlu. Centang dulu ya, ini sudah. Yang kita masuk yang keenam. Yang keenam itu copy of bank account 3 bulan terakhir ya. Jadi kamu cetak rekening koran kamu 3 bulan terakhir dari bank. Kalau untuk saya minimum uang kamu menyesuaikan berapa lama kamu liburan. Saran saya sih di atas 35 juta. Oke, dan juga jangan lupa minta surat referensi dari bank tersebut. Jadi kamu bisa minta ke customer service-nya. Ketujuh itu valid password. Jadi password kamu kurang lebih 7 bulan sebelum expire digunakan. Kalau misalnya sisa 3 bulan udah mau expire, jangan apply visa dulu, mending kamu buat password baru dulu di imigrasi. Yang kedelapan, kamu copy password kamu lembar pertama, lembar kedua, lembar visa-visa yang telah kamu gunakan, mungkin sebelumnya pernah keluar negeri, dan juga lembar terakhir yang ada tanda tangan kamu. Kesembilan, non Indonesian must be holding KIM and KITAS. Ini khusus yang buat bukan warga negara Indonesia ya, karena kita warga Indonesia jadi dilewatkan. Kesepuluh, return ticket and hotel booking only. Booking only berarti kamu tidak perlu membeli tiket dan hotel ya, cukup di booking aja. Untuk booking hotel, kamu bisa memilih pembatalan gratis atau bayar setelah sampai di tujuan atau di hotel tersebut. Kamu bisa lihat di aplikasi Agoda ya, teman-teman. Kita masuk nomor 11, travel itinerary. Ini rencana perjalanan kamu selama kamu di Mesir. Di sini kamu harus menyusun rencana perjalanan kamu dari hari pertama hingga terakhir pulang ke tanah air.
Jadi di dalamnya itu mencakup ada tanggal, ada tempat di mana kamu akan berkunjung, terus di mana kamu akan nginap. Pokoknya harus dijelaskan hingga pulang nanti ya guys. Contohnya bisa dilihat di Google ataupun bisa DM aku jika ada yang butuh. Nomor 12, copy of marriage certificate and family certificate. Di sini kamu sertakan kopian buku nikah kamu. Kalau sudah bercerai berarti lampirkan surat cerai dan juga lampirkan fotokopi kartu keluarga kamu. Itu tadi 12 dokumen persyaratan yang harus kamu lampirkan saat mengapply visa Mesir. Next, untuk dokumen required for Al-Azhar student. Jadi ini dikhususkan buat teman-teman yang akan kuliah di Al-Azhar. Persyaratannya ada 5. Kamu bisa lihat ya. Karena sekarang saya mau bahas visa turis, maka ini dilewatkan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke administration fee atau biaya pembuatan visa. Di sini kita bisa lihat poin pertama itu Al-Azhar student, visanya $27. Poin kedua, entry visa, ini buat biaya pembuatan visa turis. Kita bisa lihat di sini. Single entry jika mau sekali masuk maka bayar $62. Untuk Mutriko sendiri bayarnya $87. Poin ketiga, visa turis grup jatuhnya lebih murah, single entry 27, lebih dari satu kali masuk $62. Submission ini jam kerja kedutaan Mesir. Kamu bisa datang di hari Senin sampai Kamis jam 9.30 sampai jam 11.30 pagi. Jadi sebelum pergi diusahakan kamu tukar uang dolar dulu karena mereka hanya menerima memakai dolar. Diusahakan datang sebelum jam 9:30 ya guys, karena orang sudah pada antri sebelum 9:30. Kita masuk ke prosedur. After the document are submitted, the embassy will process it and ask for visa authorization for authorities in Cairo. This apply for all ordinary passport. Jadi poin pertama itu setelah dokumen visa diserahkan, pihak kedutaan akan memprosesnya dan akan meminta izin visa dari otoritas di Kairo. Ini berlaku buat paspor biasa. Poin kedua, visa authorization may take minimum 3 weeks. Jadi proses pembuatan visa minimum 3 minggu. Yang ketiga, application may take inquire about the visa authorization to the following number. Jika kamu memiliki pertanyaan seputaran visa, kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ataupun bisa mengemail. Pengalaman saya sih kalau menelpon jarang diangkat ya teman-teman, ataupun mengemail juga kadang dijawab kadang tidak, jadi butuh kesabaran ekstra. Sebaiknya kamu datang sendiri ke kedutaan untuk menanyakan proses visa kamu sudah jadi apa belum setelah 3 minggu ya guys. Kita masuk ke cara pengisian form aplikasi. Kamu bisa lihat di layar begini bentuk formnya, jadi mari kita isi ya. Dilihat dari sudut kanan atas, di situ ada tempat foto, jadi kamu tempel foto kamu satu yang 4x6 dan yang satunya nanti dimasukkan di berkas. Nah, next ya, family name ini nama keluarga kamu. Misalnya saya Neni Nurmayanti Ali Makmur, berarti family name Ali Makmur. First name Neni, last name Nurmayanti. Next, date of birth, ini tanggal lahir kamu, misalnya 20 Juni 2020. Place of birth Makassar. Oke, lanjut seks ini kamu perempuan atau laki-laki. Karena perempuan tulis female, kalau laki-laki male ya. Next, present nationality, kamu sekarang
Nationality-nya apa? Indonesia. Nationality of origin, jika kamu habis berganti kewarganegaraan, di sini kewarganegaraan yang pertama yaitu Indonesia. Occupation, pekerjaan kamu apa? Saya tulis manajer ya. Marital status. Marital status ini status kamu single, pasangan meninggal itu widow. Kalau bercerai divorce, masih sendiri single, sudah menikah married. Jadi tulis atau single aja deh. Lanjut, password, tipe, and number. Nah, kamu bisa lihat di lembar pertama password kamu. Number, password tipe saya itu di sudut kiri atas itu P. Terus tipe and number password itu contohnya di sebelah kanan yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini misalnya ya. Issued at, ini kamu buat kapan? Misalnya Jun 10 2023. Nah, issued on-nya itu sama Jun 10 2023 berlaku ya. Expire date, ini masa expire-nya karena kemarin password saya yang baru 10 tahun, jadi June 10 2032 ya, 33 ya. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Next lagi kita scroll ke bawah. Ke sini ya, guys. Oke. Present address, alamat kamu saat ini di mana? Misalnya Jalan Bunga Duri 1, Makassar. Permanent address berarti sesuai dengan KTP ya, dan juga present address berarti sama ya. Jalan Bunga Duri 1, Makassar. Oke, next. Phone number ini plus 2 620 628524 12345 plus 62 8524 12345. Jika kamu memiliki dua nomor, satu aja ya, disamakan saja biar gampang. Purpose of visit, tujuan kamu datang ke Mesir buat apa? Karena kita buat berlibur, jadi kita tulis tourist. Date of arrival in Egypt, kapan kamu akan tiba di Mesir? Misalnya kamu tiba itu Jun 18 2025 ya. Duration of stay in Egypt, berapa lama kamu akan stay di Mesir? 10 days. Oke. Number of entry recruit. Number of entry recruit ini kamu pakai visa mau apa? Single entry atau multiple entry? Kalau saya single ya, karena sekali masuk. Single entry. Next, port of entry to Egypt. Itu kamu akan memasuki Mesir dari mana? Naik pesawat berarti Kairo ya. Berarti Kairo Airport International, Kairo International Airport. Kairo International
International Airport. Next, address in Egypt, di mana kamu tinggal di Mesir. Hotel ya, kalau nginapnya di hotel berarti contoh ya, Cecilia Hotel Downtown. Next, name of relative or friend in Egypt, nama keluarga atau kerabat atau teman yang tinggal di Mesir. Kalau nggak ada, dikosongkan aja ya teman-teman. Kayaknya lebih gampang kalau kita nggak punya teman, dan memang nggak punya teman di Mesir, jadi nggak perlu diisi. Kita next ya. Kita masuk ke lembar kedua, accompany family members. Ini jika kamu memiliki teman bepergian, misalnya grup ya, misalnya 3 orang, berarti kamu harus tulis nama masing-masing, terus relationship-nya apa, date and place of birth itu tempat dan tanggal lahir mereka. Jika kamu berkunjung seorang diri, berarti ini dikosongkan. Next, di kolom bawah itu name of children enrolled on the same password, itu jika kamu memiliki anak berpergian bersama, berarti dilengkapi di sini ditulis. Jika sendiri atau tidak memiliki anak, boleh dikosongkan. Next, date of previous visit. Ini jika kamu pernah berkunjung ke Mesir sebelumnya. Jika kamu baru pertama kali pergi ke Mesir, berarti dikosongkan aja ya teman-teman. Nah, saya udah pernah, jadi tulis di sini misalnya Februari 20, 2022. Purpose of previous visit ini, tujuan kamu berkunjung ke Mesir apa? Seperti tadi ya, turis. Address di mana? Saya di Hotel Cecilia Hotel Downtown Cairo. Next, other information. Saya rasa nggak perlu diisi ya, karena nggak ada informasi tambahan. Next, di bawahnya place and date of visa application, tempat dan tanggal kamu akan mengajukan aplikasi visanya. Misalnya March, Jakarta ya, sorry, tulis dulu Jakarta, March 10, 2025. Signature, kamu tanggal-tanggal di sini. Udah jelas ya teman-teman. Next, di kolom terakhir for consular use only, please do not write below. Di sini kamu tidak perlu mengisi apa-apa karena ini untuk kedutaan yang mengisinya, jadi dikosongkan aja. Kita masuk ke lembar ketiga atau lembar terakhir. Untuk lembar ketiga bentuknya seperti ini. Mari kita isi ya. Password tipe tadi P ya. P. Purpose of visit, tujuannya itu turis. Date of expire, masa berlaku password kamu 4 Januari 2032. Date of issue itu tanggal pengeluaran password kamu, tanggal pembuatan ya, 4 Januari 2022. Password number B123456. Ini nomor password kamu di sudut kanan. Date of birth Januari 20, 2000. Occupation, pekerjaan, misalnya manager. Nationality Indonesia. Full name Neni Nur Mayanti Ali.
Jika kamu bepergian bersama keluarga atau teman, silakan diisi kolom di bawah sesuai dengan data-data mereka. Demikian cara pengisian aplikasi form visa Mesir. Buat teman-teman yang belum jelas mengenai penjelasan saya, silakan DM di IG ataupun bertanya di kolom komentar. Dan teruntuk buat teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus visanya atau berada tinggal di luar kota Jakarta, bisa DM saya untuk dibantu proses apply visa Mesirnya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Assalamualaikum, wassalam.